محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. Ikhwati biddin azani azikumullah. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan salat subuh berjemaah. Semoga dengannya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amalan kita tidak memasukkan kita ke dalam surga. Karena tidak sebanding surga itu dengan amalan kita. Karena orang terakhir masuk surga dibagi dunia dengan 10 kali lipat dunia. Mereka akan gadaikan itu asal diselamatkan dari azab neraka. Pagi ini kita akan bahas sedikit mendulang surah Al-Fatihah. Sebenarnya malam tadi judulnya yang ini. Judulnya ini, tapi saya lihat mungkin karena masih umum ini, maka kita jadikan ke sana. Hari ini kita lihat mendulang surah Al-Fatihah. Kenapa kita mengambil ini? InsyaAllah kita semua sudah hafal Al-Fatihah itu, InsyaAllah. Dari kecil pun kita sudah hafal Al-Fatihah. Tetapi kadang-kadang kita tidak sempat untuk mengambil fawaid, faedah-faedah dari dalam surah Al-Fatihah itu sendiri. Kenapa Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran? Al-Fatihah yang hanya 7 ayat, tapi dia dikatakan Ummul Quran, induk daripada Quran, yang memuat semua isi Al-Quran terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Apabila kita hanya membaca terjemahan, rasa-rasanya tidak mungkin yang 6.326 ayat itu hanya disimpulkan dalam 7 ayat. Tapi dari awal sampai akhir itu tidak ada lain seruannya kecuali seruan kepada tauhid. Karena Al-Quran diturunkan untuk membimbing kita bagaimana mentauhidkan Allah. Karena tujuan penciptaan adalah ibadah kepada Allah, dan ibadah la tusammal ibadah illa binafyi syirki. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali menafikan kesyirikan. Artinya menegakkan tauhid itu. Tanpa tauhid ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun kita. Maka kita pahami dulu konteks pemahaman tauhid, agar kita bisa tahu, oh ini dia tauhidnya, ini dia. Untuk memahami tauhid, berapa biasa bagian yang diketahui? Berapa? 3. Alhamdulillah sudah tahu 3. Tapi sekarang kita lihat bagian tauhid. Tauhid di dalam Al-Quranul Karim, bila kita telusuri, ada yang dinamakan, ada 5 jenis. Kalau kita kaitkan dengan Al-Quranul Karim, penyebutannya. Jadi bukan dibagi-bagi begitu. Ulama kita membagi tauhid bagi 3 hanya untuk agar mudah memahami tauhid. Saya Muhammad bin Abdul Wahhab membaginya 3 bagian. Al-Imam Ibn Qayyim membaginya 2 bagian. Tapi maknanya sama saja. Maka itu kita pahami, jangan heran nanti. Pertama, apa yang disebut dengan tauhidul ilmi wal khabari? Tauhid al-ilmu wal khabar. Apa itu? Ketika Al-Quranul Karim berbicara tentang Allah yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah, itu tauhidul ilmi wal khabari. Ya, ini tauhid yang wajib kita ketahui. Kemudian itu pemberitaan. Tidak bisa kita mengkotak-katik dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut selera kita tidak ada ijtihad di dalam asma wa sifat. Karena yang mengetahui Allah hanya Allah. Allah lah yang menyebutkan sifatnya di dalam Al-Qur'annya atau melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namakan tauhid al-ilmi wal khabari. Yang kedua, ini tauhid asma wa sifat, kemudian juga termasuk tauhid ar-rububiyah. Ilmi al-khabari, tauhid asma wa sifat, dan tauhid
ar-rububiyah. Yang kedua adalah tauhid talabi wal qasdi. Tuntutan. Ini yang disebut dengan namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu juga memiliki nama lain. Itu dinamakan tauhidul ibadah. Kalau disebut tauhid uluhiyah, itu berartinya hubungan kewajiban hak Allah atas hambanya. Dia disebut tauhid uluhiyah. Tapi tauhid ibadah, kenapa dia juga disebut ibadah? Apabila dilihat kewajiban hamba beribadah kepada Allah. Sama tuh. Kalau kita lihat apa hak Allah atas hambanya, ibadah. Maka tauhid uluhiyah disebut sebagai tauhid uluhiyah karena kaitan dengan hak Allah yang berhak untuk diibadati. Dia disebut dengan tauhidul ibadah karena kewajiban hamba mengibadati Allah. Maka diringkas saja sebutnya tauhid al-talabi wal qasdi, tuntutan untuk dilaksanakan. Udah dua baru. Ketiga, dua ini kan sudah masuk tuh. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Yang ketiga, mukammilatut tauhid. Penyempurnaan tauhid. Apa itu? Apabila Al-Quran berbicara tentang halal dan haram, perintah dan larangan, maka ini dinamakan Al-Quran sedang berbicara tentang penyempurnaan tauhid. Tidak bisa orang hanya berdalil yang penting tauhid, tapi dia tidak menjauhi yang haram, tidak mengerja yang wajib. Maka dia harus sempurnakan pengakuan tauhidnya itu dengan melaksanakan amalan. Maka ada perintah, ada larangan. Ini dinamakan penyempurnaan tauhid. Ada orang mungkin kadang-kadang kalau soal syirik dia tak mau. Tapi kalau riba sikit-sikit mau juga. Penyempurnaan. Yang ketiga, yang keempat, jazaa'ut tauhid. Balasan bagi orang-orang yang menyempurnakan tauhid. Dia bertauhid, kemudian dia menyempurnakan tauhidnya lagi, diberikan ganjaran. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kan lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman, beramal saleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Ini balasan mereka. Ini dinamakan jazaa'ut tauhid. 5. Jazaa'un liman kharaja 'anit tauhid. Pembalasan bagi orang yang keluar dari dairatul tauhid. Apa itu hukuman? Ada yang tidak melaksanakan tauhid, mungkin dia melakukan syirik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya siapa mensyirikkan Allah, Allah mengharamkan atasnya surga, tempat tinggalnya adalah neraka. Mungkin dia meninggalkan yang haram, mungkin dia mengerjakan yang haram, maka dia akan dihukum dengan hukumannya. Dia berdosa. Ini jazaan liman kharaja anit tauhid. Apakah dia keluar dari daerah tauhid? Apakah dia mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah? Ketika kita sudah lihat 5 ini, mari kita lihat Al-Fatihah. Al-Fatihah dari awal sampai akhir pasti tauhid. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Tauhid apa situ? Asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Di situ ada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa situ? Tauhid ubudiyah. Tauhid uluhiyah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nikmat dari ibadah. Kemana itu? Jazaa'ut tauhid, yang diberi nikmat. Kemudian jazaa'un liman kharaja 'anit tauhid ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Semuanya masuk di dalam Al-Fatihah. Maka kita akan lihat Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Dia memuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan dengan sir. Ya. Jadi tidak perlu
terlalu berpanjang. Ada yang mengatakan kalau dia tidak masuk, berarti 7 ayat, mana ayat yang lainnya? Maka ayat terakhir yang panjang itu terbagi 2. Kenapa? Lihat ayat lain kan pendek. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, cukup panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lepas dari khilaf itu dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya itu ada terkandung pertama nama dan sifat Allah. Tauhid asma dan sifat. Sekarang apa azas dari iman kepada tauhid asma dan sifat? Karena ini problem. Bagaimana azas kita mengimani tauhid asma wa sifat? Belum kaidah, azasnya dulu. Dengan azas inilah kita beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Azas yang pertama, mengimani seluruh nama dan sifat Allah yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imani semua. Kalau Allah sudah bicara, yakin. Karena tidak ada yang mengetahui sifat Allah kecuali Allah. Yakin itu, yakin. Datang dalil hadis yang sahih, yakini dia. Tidak boleh adanya tahrif. Tahrif itu menyimpangkan dia. Umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Musa. Mu'tazilah dia tidak beriman Allah berbicara. Dia tidak meyakini sifat Allah bicara. Maka orang Mu'tazilah membaca ayat itu dengan bacaan wa kallamallaha Musa. Hu dibacanya ha. Apabila dibaca hu berarti Allah fa'il, Allah berbicara. Tapi apabila bicara a berarti itu maf'ul. Berarti Musa yang bicara kepada Allah. Dia menghilangkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Yakin? Yakin Allah berbicara. Jangan. Yang kedua, sudah diimani itu semua nama dan sifat Allah itu, yakini bahwa itu tidak akan sama dengan nama dan sifat makhluk. Harus itu. Tidak boleh ada yang namanya musabbiha, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi Allah tetapkan, contoh, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Lalu apa yang Allah tetapkan? Wa huwas samiun basir. Dia lagi maha mendengar, maha melihat. Manusia mendengar tak? Melihat tak? Allah menetapkan tak sifatnya mendengar dan melihat? Melihat. Tapi Allah sudah sebutkan bahwa nama dan sifatnya yang sudah ia tetapkan itu tidaklah sama dengan nama dan sifat makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Jadi imani dia. Mendengar tidak sama mendengar Allah dengan mendengar kita. Melihat tidak sama melihat Allah dengan melihat kita. Hidup tidak sama. Semua sifat Allah pasti tidak sama. Jangankan itu. Di surga ada anggur, di dunia ada anggur. Sama tak kira-kira surganya? Anggur dunia dengan anggur, surga tempatnya aja sudah beda. Orang apel Malang dengan apel di tempat lain juga beda. Sama-sama makhluk. Bagaimana dengan makhluk dengan Allah? Tidak boleh disamakan. Jadi pertama kita imani, kedua jangan ada sedikit pun bahwa nama dan sifat Allah itu sama dengan nama dan sifat makhluk. Ketiga, tidak boleh menanyakan dan mencari hakikat sifat. Gimana ya? Karena kita ini kan suka dibayang-bayangkan nih. Gimana ya? Kalau Allah melihat, gimana penglihatannya? Tak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Berpikir tentang sifat, tentang makhluk Allah, jangan pikirkan zat Allah. Takkan tercapai oleh kita memikirkan zat Allah. Saya contoh sederhana saja. Angin ada atau tidak? Ada. Ada tak yang tahu bentuk angin? Tidak ada yang tahu bentuk angin kan? Tapi angin ada. Masuk dalam minyak angin. Masuk kereta angin. Masuk perut kita, masuk angin. Begitu keluar angin. Tapi ada tak yang tahu bentuknya? Tidak. Itu yang kita rasakan dunia. Ya, kita rasakan bentuknya tak bisa kita ketahui. Ini
Makhluk yang Allah ciptakan saja kita tidak bisa mencapai untuk itu. Lebih dekat lagi. Kalau itu mungkin di luar diri kita. Saya contohkan dalam diri kita. Ruh. Pernah tidak kita melihat ruh kita? Tidak. Pernah tidak kita mencium bau ruh kita? Tidak. Pernah tidak kita berbicara dengan ruh kita? Tidak. Lalu dari mana kita tahu kita punya ruh? Hidup banyak. Radio juga hidup. Tapi bagaimana orang mengetahui ruh? Tidak ada yang mengetahui masalah ruh. Ini urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu dibagi ilmu hanya sedikit saja. Maka itu orang nanti berusaha mencari gimana ya hakikat Allah, bagaimana wujudnya ini, bagaimana ini nih, sampai nanti mengaku dirinya Tuhan. Maka itu ini 3 kaidah azas dalam mengimani. Nah, lihat tadi asma dan sifat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sifat Rahman yang meliputi seluruhnya. Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pengasih. Dia memberikan apapun yang diminta oleh makhluknya. Siapapun yang diminta kepada Allah, pasti Allah akan bagikan. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang mukmin, iblis yang kafir, aba wastakbara wa kana minal kafirin, yang disebut oleh Allah langsung kekufurannya, minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf? Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartu. Allah berfirman, apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Allah katakan dalam ayat yang lain, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami suruh perintahkan kepada malaikat untuk seluruhnya sujud kepada Adam, seluruhnya sujud kecuali iblis. Tapi ini juga orang bilang kalau begitu iblis golongan malaikat. Al-Quran tidak bilang iblis golongan malaikat. Karena di dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan dengan ayat yang hampir seimbang namanya, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis wa kana minal jin. Langsung disebut oleh Allah. Fa fasaka an amri rabbi, dari kalangan jin. Iblis ingkar. Allah bilang di dalam surah Al-A'raf ayat 12-nya Allah katakan, ma mana'aka alla tasjuda is amartu. Apa yang menghalangi engkau ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Allah tahu, ikhwan. Allah ingin menyingkap agar kita tahu nih sebab iblis nih, agar kita juga tidak jadi seperti iblis. Apa jawab iblis? Qala ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Allah keluarkan dari surga. Keluar dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Karena engkau tidak pantas menyombongkan diri dari surga ini. Keluar. Iblis sudah dikeluarkan oleh Allah. Apa jawab iblis justru? Menantang. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku. Rabb itu artinya apa? Khaliq, Razik, Malik, Mudabbir likulli syai'in, yuhyi wa yumit. Itu wahai yang menciptakanku, yang menghidupkanku, yang mematikanku, yang memberikan rezeki kepadaku. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri aku tempo sampai hari akhir. Dikabulkan tak? Innaka minal munzarin. Engkau diberi tempo. Kita minta rasa-rasanya langsung dikabulkan atau tidak? Iblis minta langsung dikabulkan tuh. Kita kadang-kadang sudah lama minta, enggak dikabul-kabulkan juga tuh. Udah lama minta, pindah lagi minta yang lain ya. Pertama minta mobil, tak dapat, turun sedikit. Minta motor, tak dapat juga. Minta sepeda, tak dapat juga. Udah minta pesawat aja lagi, baru dapat mungkin. Nah. Rasanya, banyak orang merasa dia berdoa kok tidak dikabulkan Allah. Padahal Rasul katakan, doa mukmin pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya karena kadang-kadang Allah mengabulkan doa itu pada waktu kita minta. Kadang-kadang doa itu dikabulkan pada waktu yang lain. Kadang-kadang doa itu dikabulkan dengan cara menyelamatkan kita dari musibah.
atau doa itu nanti jadi perbendaharaan kita di akhirat kelak. Yang penting kita berdoa. Iblis dibagi oleh Allah. Dia minta dibagi padahal dia kafir. Allah sendiri bilang kafir tapi dia minta anzurni ila yaumi yamsun, dibagi. Pertanyaannya, apakah Allah mengabulkan doa iblis, permohonan iblis lantaran Allah sayang padanya? Lantaran Allah menyintainya? Enggak. Tapi Allah punya sifat memberi. Allah berikan. Siapapun yang menginginkan kehidupan dunia ini, muslim, kafir, fasik, atau siapapun yang mencari dunia untuk dunia, Allah pasti juga berikan. Allah sebutkan di dalam surah Hud, apa kata Allah? Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, mereka cari itu, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami berikan kepada mereka sesuai usaha mereka di dunia, wa hum fiha la yubkhasun, kami tidak rugikan. Jadi jangan heran kalau orang berusaha, kita jalan di atas kebenaran, jujur dagang, tak pandai tipu-tipu, tak pandai apa ini, rasanya dagangan kita makin hari makin susah aja. Sebelum kita dapat hidayah, sebelum kita dapat berjalan di atas kitab dan sunnah, rasanya rezeki itu lancar saja, tak ada halangan. Begitu kita sudah mulai ingin memahami agama dengan lebih baik, dengan ini rasanya semakin susah aja hidup. Ada saja halangan, ada aja tuduhan, ada aja begini. Lihat. Ini risiko. Allah memberikan permintaan iblis. Itu urusan dunia. Maka jangan heran kalau ada orang sholatnya tidak, apanya ini kok usahanya lancar aja, kita tengok. Yang kita yang usaha jaga-jaga pun susah. Dia tak jujur, ini itu main apa dapat. Allah berikan, Allah sudah janji. Tapi itu surah Hud ayat 15. Baca ayat 16-nya. Di ayat 16-nya Allah juga sudah sebutkan, ulaika allazina salahum fil akhirah ila nar. Orang cari dunia, untuk dunianya tidak ada akhirat kecuali neraka saja. Kita kan tak mau ini. Yang Allah katakan, araditu bil hayati dunia. Apakah engkau lebih mencintai dunia? Tidak ada kehidupan dunia di akhirat kecuali illa qalil. Sedikit saja. Nah, yang kita inginkan ketika Al-Quran berbicara iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami bermohon. Didahulukan ibadah karena ibadah ini hak Allah. Baru kita meminta, ini hak kita. Ketika kita mendahulukan hak Allah dengan beribadah kepada Allah, diminta atau tidak diminta, Allah pasti akan berikan pertolongan. Tapi kalau kita mendahulukan permintaan, tidak melaksanakan ibadah, dalam urusan dunia Allah berikan juga. Tapi Allah tidak menyintai kita. Jadi dengan ibadah kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong kita karena Allah juga menyintai kita karena kita hamba yang ingin beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita tidak beribadah lalu kita meminta, banyak orang tidak mengibadati Allah, menserikatkan Allah. Dunianya dia dapat, tapi apakah dengan dunia itu berarti Allah menyintai dia? Tidak, Allah tidak menyintai. Allah tidak mengukur manusia dengan kekayaannya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, hartamu atau apa semua dari dirimu. Tidak, Allah lihat pada hatimu dan amalanmu. Itu yang dinilai oleh Allah. Maka jangan risau. Ini secara umum dari makna yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Rahman Allah, sedangkan rahim Allah, bagian ulama katakan ini dikhususkan kepada orang-orang beriman. Tidak bisa, tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dunia dibagikan Allah, tapi masalah ini tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. 3 ayat ini mengandung rukun ibadah. Ibadah apa biasanya maknanya? Ibadah kita pahami ismun jami'an li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali batinati wa zahira. Ibadah suatu kata yang meliputi segala sesuatu yang dicintai
diredoi oleh Allah, dicintai oleh Allah dalam keikhlasan, diredoi oleh Allah, ittiba kepada Nabi SAW, dicintai dan diredoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun batin, ada dalam majelis ilmu. Karena kebiasaan para sahabat, subuh itu ada ta'lim ilmu. Dan bagian dari fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah saja, selama orang berada dalam majelis taklim, selama itu dia akan dinilai orang yang solat sunnah. Berapa bahagianya kita mendapatkan pagi habis solat, berada di jalan Allah, taklim, mendapat ini, kemudian keluar. Lihat, Allah berikan keutamaan-keutamaan ilmu. Jangan tinggalkan majelis-majelis. Nah, 3 ayat ini mengandung rukun ibadah. Syarat ibadah berapa? Syarat diterima ibadah 2. Rukun ibadah, rukun ibadah 3. Nah, antum beribadah tidak memenuhi rukun, diterima dah ibadah kita? Tidak lagi. Syarat diterima 2. Apa yang pertama? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kecuali mereka diperintahkan untuk mengibadati Allah dengan memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittiba, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Rasulmu ambil, apa yang cegah Rasulmu tinggalkanlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dalam sunnahku, maka batallah amalnya. Ini syarat diterima. Rukunnya 3. Pertama cinta, kedua harapan, ketiga takut. 3 rukun ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Nah, 3 ayat pertama ini, alhamdulillah, kemudian ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdu, segala puji hanya milik Allah. Di situ ada makna cinta. Persoalannya, cinta melahirkan pujian atau pujian melahirkan cinta? Yang mana yang betul nih? Ada orang katakan cinta itu dari mata turun ke hati. Ana bilang itu salah. Kenapa salah? Apakah kita melihat Rasul? Tidak. Apakah kita melihat sahabat? Tidak. Wajib tak kita menyintai Rasul, mencintai sahabat? Wajib. Kita tidak pernah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, bagaimana kita akan menyintainya? Lalu bagaimana orang-orang buta? Tak bisa menyintai. Cinta itu dari hati, ikhwan. Dari hati dia menjalar ke seluruh tubuh setiap orang. Apabila orang memandang dengan pandangan cinta, tidak ada yang ia pandang kecuali keindahan. Tidak ada yang ingin dia dengar kecuali keindahan. Tak mau dia yang buruk-buruk. Karena dia memandang orang dengan pandangan cinta. Kalau kita memandang saudara kita itu dengan pandangan su'uzon, benci, apapun yang ia lakukan tetap buruk. Datang kita dapat musibah, datang. Karena kita sudah punya pandangan kebencian dengan dia. Ente mentang-mentang kaya mau lihatkan kaya sama saya. Padahal kita mau bantu tuh. Akhirnya tak jadi kita bantu. Karena dia sendiri menolak dengan ngomong gitu. Besok datang lagi musibah pada dia, kita tak bantu. Dia ngomong lagi, dasar korun, teman dalam musibah tak ada bantuan. Lihat, kemarin kita bantu, dibilang kita menyombongkan diri. Hari ini kita tak bantu, dibilang dia korun. Kenapa? Dia memandang kita dengan pandangan kebencian. Maka berusahalah memandang saudaramu itu dengan pandangan cinta, sehingga apa yang timbul itu hilangkan dari sakwa sangka, suuzon itu hilang. Kenapa kita memandang, oh mungkin ini kok teman kita ini tak ada taklim nih berapa kali. Kalau antum pandangnya dengan pandangan kecintaan, oh mungkin ada uzur, mungkin ada ini, mungkin ini. Selalu memberi uzur. Tapi kalau kita pandangan kecurigaan, oh enggak tuh, kini dunia saja tuh mikirnya tuh. Udah 3 kali kita lihat taklim tak pernah muncul. Itu dunia saja, itulah pengaruh dunia. Dia. Akhirnya dia memang tak taklim lagi karena kita sudah pandangan dengan kecurigaan. Seharusnya kita kan, ya ini ada taklim apa? Soal tanya, ya apa masalah? Oh ternyata dia memang lebih banyak dagang ini. Kenapa? Oh ternyata hutangnya menumpuk, orang minta. Kita sebagai teman bisa cari solusi yang lain kan. Tapi kalau kita sudah curiga dulu,
Udah, tuh nengok dagang aja orang ngaji. Kita pergi ngaji dia masih dagang aja tuh. Itulah dunia pengaruh dirinya. Lihat pandangan dengan suuzon. Baik sangka kita. Dengan baik sangka apanya? Cinta. Rukun pertama cinta, rukun kedua harapan, rukun ketiga takut. Al-Imam Ibnu Qayyim katakan cinta, harapan dan takut ini dia seperti burung yang ingin terbang ke puncak gunung. Kira-kira sampaikah dia ke puncak kalau dia terbang tanpa kepala? Jelas dia tak bisa terbang kan, kepalanya tak ada. Atau dia terbang dengan selembar sayap, juga tidak sampai. Jadi dia harus terbang dengan kepala dan dua sayapnya. Dengan cinta, harapan dan takut. Dia beribadah, berjalan untuk menuju kepada puncak ibadah. Apa tanda kesempurnaannya? Nah, itu lihat. Tanda kesempurnaan dua dari ibadah. Sekarang itu coba kita periksa semua amalan kita itu. Apakah kita solat ini sudah berjalan menuju puncak ibadahnya? Atau kita sekedar memenuhi kewajiban ibadah? Bagaimana nandainya? Lihat. Ketika azan kumandang, ini kita dagang, udah ada barang dagangan kita itu, ada satu barang udah lama dibeli, tak ada yang pula yang membeli. Hari ini pas ada yang menawar. Baru tawar menawar, belum jelas beli atau bukan, azan berkumandang. Kira-kira bagaimana jawab azannya itu? Mungkin dijawab biasa sudah tuh ada keluhan. Muazin kita belum jelas lagi apa? Tawar menawar sudah azan dia. Coba selesaikan dulu baru enak. Kita mungkin sholat karena kita mengerjakan kewajiban kita. Tapi cara kita menjawab itu lihat kualitas amalan kita. Berarti kita baru sekedar memenuhi kewajiban, belum kebutuhan kita. Itu dia. Periksa. Kita beri azan, kita sholat. Seperti orang rutinitas buka pintu. Keluar rumah, buka pintu, nanti masuk malam, tutup semua jendela. Rutin itu. Sehingga bagaimanapun dia taklim, bagaimanapun dia apa, karena taklim itu bukan rasa kebutuhan, sekedar memenuhi itu aja, tak membekas dirinya. Semua taklim dia datang, ustaz ini dia datang, ustaz ini, tapi dia tidak membekas kepada jiwanya, karena dia datang itu untuk sekedar itu aja. Tak ada yang ingin ambil. Saya ingin mendengar ilmu, mendengar aja, tak ngambil-ngambil. Lebih parah lagi cuma numpang karena kena penyakit susah tidur. Jadi cara yang terbaik untuk cepat sembuh dari penyakit itu pergi taklim. Begitu dibaca ustaz amma ba'du langsung tidur. Subhanakallah baru selesai. Sekali dia ngomong udah selesai. Sebentar kali kata dia. Kita udah 3 jam ngomong, dia ngomongnya sebentar. Allah. Khusuk. Bayangkan itu. Nah, majelis taklim tempat tidur paling nikmat. Antum pergi hotel, tidur di hotel semahal apapun hotel itu 10.000 semalam, yakinlah antum tak akan mau tidur sambil duduk. Tak mau. Majelis taklim gratis. Tidur sambil duduk, melukis lagi kadang-kadang. Mari kita semangat. Nih, ibadah. Rukun pertama dulu cinta kepada Allah, ada cinta kepada selain Allah. Tapi kita wajib cinta kepada Allah dan menyintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada kesirikan dalam cinta. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andad yuhibbunahum kabillah. Ada segolongan manusia mengambil sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Mereka cintai sesuatu itu seperti menyintai Allah. Nah, cinta ini pun jadi sebab pertama yang menyebabkan adanya kesirikan. Karena cinta yang melampaui batas. Kisah umat Nabi Nuh. Awalnya itu adalah orang-orang yang saleh. Begitu dia meninggal, mulai dibuatkan lukisan-lukisan wajahnya. Berjalan waktu, orang belum minta, diganti lagi lukisan dengan patung. Setelah patung baru berkembang. Orang yang menuntut ilmu sudah hilang, cerita pun panjang. Sebab kalau cerita itu semakin panjang perjalanan, semakin panjang cerita itu. Berbeda dengan uang. Uang kalau antum kirim semakin panjang perjalanannya, insya Allah semakin menipis uang itu. Kalau cerita tidak bisa. Kecelakaan aja antum WA, dapat WA satu beritanya lain. Patah, yang ini kepalanya hancur, yang ini semua sekali kita tengok yang ditabrak lain.
beritanya lain juga. Hati-hati juga. Nah, kembali kecintaan kepada Allah. Penuhkan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada aturan-aturannya dalam Islam. Kemudian harapan hanya berharap kepada Allah. Seperti tadi berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk ilmu bukan karena Allah, ya. Untuk ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil berkah dari ilmu. Kemudian takut. Ya, takut pun ada yang syirik. Kadang-kadang kita ini nganggap takut umpamanya takut hantu. Kita takut hantu kadang-kadang berlebihan. Padahal kita tahu hantu itu tak ada. Tapi kita yakin betul hantu itu. Mungkin takut, saya tak tahu di sini ya. Kalau kita ada, biasanya orang sangat takut dengan kucing mati. Kucing kalau lagi hidup, dia bisa ditampar. Tampar. Kalau dia nabrak kucing berani tidak dia begitu. Dia turun dari kendaraannya, diselimuti kucing dengan bajunya. Kenapa dia buat begitu? Dia takut kucing balas. Orang kucing itu lagi hidup aja dia pukul. Ngapain sudah mati dia sibuk-sibuk seperti itu? Kan salah kucing. Kenapa dia jalan di tengah jalan kita? Kalau tidak bawa aja mobil sendiri. Kenapa jalan di situ? Yang salah kita tahu itu bisa ngelak. Ini kita sengaja nabrak. Ya jelas kita salah. Tapi kalau ada ular melintang ini biasa aja. Tapi yang anehnya kenapa dia takut pada kucing mati, tapi tak takut pada kucing hidup? Dia pikir kucing itu akan membalasnya mungkin. Berapa banyaknya orang punya prasangka seperti itu. Ketakutan seperti itu bisa menggiring dia kepada kesyirikan. Jangan-jangan dia nanti mintanya ke kucing-kucing. Nah, akan tetapi perlu dipahami sedikit. Nah, ketakutan ini kadang-kadang ada takut yang syirik, ada yang takut yang tidak syirik. Takut harimau, syirik nak? Jangan besok ngaji. Mana harimau? Daripada saya syirik. Saya tak ngajar gitu tuh. Ini salah paham lagi kan? Daripada syirik Pak. Jangan. Itu takut tabi'i. Wanita takut tikus. Wajar itu tabi'i dia. Tapi jangan berlebih-lebihan ketakutan. Rumah ada penunggu. Sudah jelas namanya rumah. Kita kan nunggu rumah. Kita kadang-kadang selalu salah mendengar kalimat orang. Ini kita datang lalu ada orang pintar. Memang dia lebih pintar dari kita kan? Lalu dia ngomong, saya lihat rumah ini ada yang menunggunya. Kita pun lah lain tuh perasaan. Coba kita tenang aja. Kalau dia ngomong rumah ini ada penunggunya. Iya Pak, 20 tahun sudah saya nunggu rumah ini Pak. Menunggu mana lagi? Paling-paling dia ngomong nanti, maksud saya bukan yang itu. Ada aura-aura makhluk halusnya. Iya, sebelum Bapak datang tak ada, sekarang baru ada. Santai aja. Ya. Kenapa kita harus panik seperti itu? Di sini mengaji sini kita tidak tahu, mungkin dia ada juga dalam ini sedang ikut ngaji tapi dia tak boleh bertanya. Ustaz, saya di sini Ustaz kata. Di belakang siapa ini Ustaz? Ah iya, saya tak tahu ilmu seperti itu. Ya. Tapi wajar aja, jin ada di mana-mana. Allah sudah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa." Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Jin wal ins. Jin sudah ciptakan lebih dulu, tapi kewajibannya tetap sama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ketakutan. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah tentu mendekat kepada Allah. Takut manusia jelas kita menjauh. Takut kepada Allah kita mendekat untuk menambah kecintaan. Nah, 3 rukun ini tak boleh dipalingkan. Ada orang ibadah tujuannya bukan Allah, tapi mungkin dia berniat ada yang lain yang dilihat dia. Solatnya lancar, rajin, bacaannya pun wah subhanallah, mantap. Rupanya calon mertuanya ada di belakang. Tidak benar. Ya, ketakutan. Kemudian kembali kita lagi kepada ayat berikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu hak Allah. Ibadah tadi ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wa af'ali batinati wa zahira. Suatu kata yang meliputi sesuatu yang dicintai dan ridhoi oleh Allah dari perkataan hati, perbuatan yang zahir maupun batin. Kita kerja niatkan cari nafkah untuk istri dan keluarga, maka jadilah semua pekerjaan itu jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, lihat luasnya ibadah itu. Tabasumuka li akhika laka sadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah.
Tapi jangan pula diartikan kalau ada orang minta sedekah antum senyum saja terus. Dia jadinya cemberut ya, akhi. Asal minta sedekah. Foto kini kan pengaruhnya itu. Kalau Rasul suruh kalau antum beri sedekah, usahakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Foto. Seharusnya kan semakin sembunyikan, tapi sekarang enggak. Sikit aja tuh, tangan kanan memberi, tangan kiri foto kirim. Allah, ikhwan. Apa kita tidak takut amalan kita akan rusak paling tidaknya? Kenapa? Kita pamer. Kadang-kadang orang pamer di Mekah seolah-olah dia berdoa. Padahal cuma gayanya aja tuh. Dia tak berdoa. Di foto itu gini aja dia. Wih, khusyuk. Doanya tak bergerak-gerak. Ih, foto gimana bergerak-gerak? Kalau dia bergerak, lihat. Ibadah kita. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyuapkan. Seorang suami menyuapkan istrinya satu makanan, satu suapan. Ibadah tak? Antum sudah buat berapa kali? Sudah pernah? Pernah dulu Ustaz waktu apa malam pertama sekaligus malam terakhir Ustaz. Allah. Dulu bukan main. Kalau belum punya anak baru nikah udah terpijak kaki pun lembut bicaranya. Maaf deh kaki mas masih dipakai. Begitu sudah anaknya 3, 4 mulai pijak sedikit, udah banyak anak, kaki orang juga dipijak-pijak. Allah. Tidak ada sama sekali lagi kelembutan. Dulu berkhayal istri itu, semoga ini ada bulan madu kan. Dulu waktu nikah, malam pertamanya bulan madunya, ya ke tempat-tempat yang indah lah. Karena dia tidak menganggap yang lain yang indah kecuali cuma berdua aja. Begitu jatuh langsung disambut suami. Lah 5 tahun, terbayang lagi, ingin lagi bulan madu berulang. Mengharapkan supaya seperti madu pertama tadi. Begitu jatuh, bukannya disayang, dimarah. Udah banyak anak jalan aja sampai jatuh-jatuh kayak gitu. Gimana nih? Waduh. Islam madunya setiap ini. Cuman ada madu yang paling ditakuti oleh para istri. Ya, ada madu. Ya, kita ini banyakkan kita masih punya iswan. Kan iswan tuh. 1 kan? Kalau 2? Kalau 3? Itu dia. Nampaknya kalau bab itu semangat nih yang bujang-bujang juga. Akhi, bab-bab seperti itu boleh tapi bukan utama dalam hidup kita. Janganlah kita berharap hujan di langit, kata orang Melayu, air tempayan ditumpahkan. Kita mengharapkan kebahagiaan yang belum jelas, belum nyata, tapi kebahagiaan yang sudah ada kita hancurkan. Hasilnya semua orang bisa, tapi orang yang bijak bukan orang hanya pandai mengetahui sebab dia berbuat, tapi dia tahu juga akibat dari sebuah perbuatan. Bijak aja. Antum lihat istri antum itu capek ini itu, malam-malam doakan dia. Ya, lihat. Ini penting. Kadang-kadang kita banyak bab pengajian yang pertama sekali diambil dari daurah ayat fankihun nisa masna wa sulasa wa ruba. Yang lain tak ada yang hafal. Kalau yang itu hafal Ustaz, belum disuruh hafal, saya sudah hafal juga Ustaz. Jadi babnya mana? Bukan dilarang ya, bukan dilarang. Kadar Allah kalau dia sudah tetapkan, siapa yang mau nolak? Ya kan? Tapi ingat, jangan bab itu. Lah ini semoga Allah berikan kita petunjuk ini bisa berjalan dengan baik. Ya, berjalan bersama istri dalam Quran dan Sunnah nikmatnya beda. Ya. Saling seharusnya kita ini juga kadang salah juga. Dulu belum punya anak, antum lihat antara orang pacaran dan dengan orang yang sudah menikah, cara pegangnya naik motor tuh beda. Kalau orang-orang yang baru pacaran belum nikah itu kayaknya pegangnya kayak ransel. Semakin hujan semakin lekat. Tapi kalau sudah nikah, antum lihat cara pegangnya. Kalau anaknya 1 di pinggang suaminya aja pegangnya. Anaknya 2 di bajunya. Anak 3 mulai di celananya. Anak 4 suaminya pun tak tahu di mana dia jatuh. Enggak gitu. Harus tuh. Anak kadang heran. Asal Ustadz mau naik mobil. Mesti banyak jemaah mau buka kan? Apanya? Pintunya. Pernah enggak antum bukakan pintu mobil agar istri antum masuk? Tunggu dek, tunggu. Dibukakan pintu. Masuk. Pernah enggak?
Kadang-kadang masuk aja situ sendiri. Udah tua-tua masih buka-buka pintu. Padahal ini istri kita ikhwan. Supaya ya, mana tahu nanti istri kita mendoakan kita ada ke istri lain lagi, kan biasa aja. Kalau dia mau. Ya, karena perlakuan baik itu bisa. Baik, lepas dari itu. Udah jam berapa nih? Iya, harus tepat waktu. Suruhnya kapan? Suruh jam Iya, lewat sedikitnya. 5 cuma lewat 4. Itu kan lewat 4 baru tuh. Iya, tak lama. Sama orang minta infak, saya tidak minta pada bapak-bapak, ibu-ibu untuk infak kepada saya. Saya cuma hanya butuh angka 1. Saya sudah dapat angka 1. Nolnya belum dapat, Pak. Jadi tolong bapak-bapak nolkan itu rekening, nolnya kirim ke saya. Jadi kalau ada 1000 nol, kan banyak tuh. Padahal saya tak minta duit, saya cuma minta nolnya saja. Angka 1-nya saya sudah punya, cuma nolnya saya belum punya. Jadi nolkan saja rekening bapak supaya pindahkan nolnya ke saya. Ya, saya tak banyak minta, cuma minta nol saja. Akhirnya memang nol kita kan gitu. Ya, lihat kembali kita bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syarat dan rukun kita penuhi. Ya nanti usah-usah di sini lebih. Nah, dengan memenuhi ibadah, semua yang kita lakukan dijadikan nilai ibadah kepada Allah. Ya, sama kita semuanya. Karena tak ada harga hidup kita ini kecuali dengan menjadikan ibadah kita itu, amalan kita itu ibadah, bukan uang itu sendiri. Ya, bukan berarti orang yang ada apa tak mau uang, enggak. Dagang kita pun dijadikan, tapi jangan pula karena kita semangat nih. Kadang-kadang kita baru hijrah kan kita semangat tuh. Semuanya bawa nama sunnah tuh. Laundry sunnah. Sepak bola sunnah. Jual bakso sunnah. Akhirnya semua sunnah itu hanya jadi merek dagang. Baju sunnah. Sunnah itu untuk amalan, bukan untuk merek dagang. Apa yang menjadikan merek dagang semuanya? Udah biasa aja untuk jual bakso biasa aja. Kenapa anda bilang ini bakso sunnah, laundry sunnah, sepak bola sunnah, memamerkan kita ini orang yang sunnah? Enggak perlu. Amalan sunnah itu bukan untuk merek dagangan, enggak merek amalan. Kita belajar, kita amalkan gitu. Insya Allah akan tahu semuanya itu. Jadi jangan ada kesan seperti itu. Karena biasanya orang semangat memang semuanya semangat. Saya tidak tahu di sini, kita dulu di Pekanbaru gitu juga. Awal-awal tuh begitu juga. Wah, ini semangat. Ya sudah jangan. Biasa aja ya, alhamdulillah. Hidup ini loh tantangan dalam kebenaran banyak ya, Pak. Benar pun kita salah juga kata orang. Apalagi salah. Yang benar pun salah juga. Kan manusia berpikir terbalik. Kita dulu pindah sini, diusir ini, pindah sini, pindah ini, sini. Berapa tahun kita ngalami itu, sekitar tahun-tahun 90-an. Tapi sekarang alhamdulillah udah lumayan lah. Yayasan di Kota Pekanbaru aja yang sunnah ada sekitar 50. Punya sekolah semua. Tapi yang paling penting kesatuan kita untuk dakwah, yang memperbaiki umat. Kemudian ayat berikutnya adalah kita bicara tentang ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat minas syuhada wasiddiqin wal anbiya wal mursalin. Kemudian itu diikuti lagi dengan kurun-kurun waktu orang-orang yang diberi nikmat seperti para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Kita ingin selamat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa umat terbaik itu? Kita. Enggak. Para sahabat itu umat yang terbaik. Ayat itu turun kepada para sahabat. Kalau kita ingin baik, kita ikuti para sahabat. Jangan kita pandai sendiri, kita ikuti para sahabat. Karena mereka yang mendapatkan keridhaan Allah dan mereka langsung mendapat bimbingan, didikan dari Nabi SAW. Cinta mereka yang tak bisa kita bandingkan cinta mereka dengan cinta kita. Mereka mengkorbankan. Umar bin Abu Bakar Siddiq 2 kali menghabiskan semua hartanya untuk Islam. Umar bin Khattab separuh hartanya untuk Islam, tapi separuh harta Umar. Jalan yang lurus ini jalan para sahabat ahli sunnah wal jamaah.
Ma ana alaihi, kata Rasulullah. Yang ahli sunnah wal jamaah, ma ana alaihi wa ashabi. Aku di atasnya dan sahabatku juga di atasnya. Artinya beragama dengan cara Rasul dan beragama dengan cara para sahabat Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin. Lihat, ada golongan yang dimurkai oleh Allah. Yang tadi disesat, dimurkai oleh Allah, dia berilmu tapi dia tak beramal. Tapi orang yang sesat, dia beramal tapi tanpa ilmu. Mau beramal tanpa ilmu. Imam Bukhari buat di dalam satu Fathul Bari ada satu bab yang namakan apa? Babul ilmi qabla qawli wal amal. Bab ilmu qabla qawli wa amal. Al-Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia berada dalam kerugian. Al-Imam Syafi'i katakan, ya, kalau Allah tidak menurunkan hujah kepada hambanya cukup ayat ini, lakafathum, lah sudah cukup bagi mereka. Mereka rugi, mereka lalai dalam kehidupan ini. Dan ayat hadis innamal a'malu binniyat juga dikembangkan untuk seperti itu, ya. Jadi perhatikan ini. Ikuti jalan selamat, hindari jalan yang menyimpang, tentu semuanya perlu perjuangan, ya. Ketika dunia saja kita berjuang dan ingin dianggap orang yang istimewa dalam dunia, kenapa kita tidak mau menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ana rasa sudah ada 3 menit tu, ya. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi cuma untuk 3 menit. Jadi kalau ana diam aja 3 menit, pertanyaan tak dijawab. Kita sudah tu. Ya, silakan kalau ada. Iya. Penyimpangan dalam asma wa sifat banyak jenisnya. Ada dari Mu'tazilah, ada di kalangan Jahmiyah, ada kalangan Mu'attilah, ada Mujassimah, ya, ada yang Musabbihah. Ini golongan. Sebagian para ulama ada dari Sadra Asy'ariyah, tetapi kadang-kadang lihat perbedaannya. Ya. Ada yang satu sama-sama ingin mensucikan Allah. Sama, tapi metodenya berbeda. Ya? Enggak bisa setiap orang, oh itu kafir, ini kafir. Lain. Jahmiyah jelas dikafirkan oleh para ulama. Al-Jahmiyah jelas dikafirkan karena menolak sama sekali nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh mereka sama sekali. Tak diimani dia, kufurlah dia. Ya? Mu'tazilah mengambil satu ayat, membuang ayat sifat yang lainnya. Ya. Mujassimah menyerupakan Allah, menjisimkan Allah, menggambarkan jisim Allah itu seperti ini manusia. Juga dikafirkan. Ya. Musabbihah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini aliran-aliran. Nah, ada kelompok-kelompok yang lain, katakanlah Asy'ariyah. Konsep ini dengan takwil untuk mensucikan, sedangkan ini tidak mentakwil. Ada perbedaan di pandangan itu. Allahu a'lam. Ya. Kalau dalam penyebutan Rasulullah katakan yang ahli sunnah wal jamaah tadi ma'ana alaihi wa ashabi. Ada sebutan lain dari ahli sunnah itu al jamaah. Itu sebutannya itu. Sawadul a'zam itu dia juga itu. Al firqatun najiyah itu dia juga. Al ghuraba itu dia juga. Salafun salih itu dia juga. Karena Rasulullah mengatakan kepada putrinya Fatimah, khairus salaf laki ana, sebaik-baik pendahulumu untukmu adalah aku. Ini Rasulullah menisbatkan diri kepada ini. Maka sahabat, maka ketika antum lihat para ulama menyebutkan itu adalah para sahabat. Ya, ketika ada perselisihan, antum lihat tidak, yang awam tidak mudah untuk oh ini sudah sesat, ini sudah sesat. Nah, ini tidak semudah itu ya. Kalau kita mengatakan saudara kita kafir, ternyata dia tidak kafir, rasakan kita yang kafir. Hukum itu balik kepada kita. Jadi kadang-kadang kita ini semangat, kadang-kadang nengok ini, wah ini hati-hati. Kalau antum mengucapkan saudara kafir, ada yang melarang, ada yang mencegah dia untuk dari sebuah kekufuran itu. Dilihat, apalagi bab-bab akidah, bab ini tidaklah semudah yang dibayangkan setiap orang.
Nah, kemudian kadang-kadang larut, kadang-kadang dia sendiri pun belum memahami konteks yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana saudara kita masih apa ini? Saya katakan tadi, dakwah itu tidak simsalabim. Kita mungkin sekali mendengar, udah tobat. Tapi ada orang 100 kali dia belum juga. Sekarang kita ini dakwah untuk Allah ke atau untuk diri kita? Apa bedanya? Antum kalau dakwah karena Allah, antum tetap terus berdakwah dan sabar. Nabi Nuh berapa lama dakwah? 950 tahun. Kita berdakwah baru berapa hari? Berapa ikut orang Nabi Nuh baru? Itu satu. Rasulullah dipuji tak akhlaknya? Dipuji. Siapa yang memuji akhlak kita? Orang istri kita aja lantaran kena istri kita. Kalau bukan istri kita tak mau dia puji kita tuh. Kalau begitu kita lebih butuh yang panjang. Di situ perlu kesabaran. Perlu ini keluarga kita ada ini. Nabi Ibrahim berapa lama dakwah kepada bapaknya? Ikut tak bapaknya? Enggak. Jadi kita dakwah itu sangat butuh kesabaran, ilmu dan kesabaran. Tidak simsalabin langsung ente masih ngaji di situ. Tetap kita akan ingatkan ajaran-ajaran yang salah, tetap kita harus ingatkan, tidak begini. Tetapi ada kesabaran. Kadang-kadang orang setelah lihat adab, maka itu dibarengi ilmu, adab jangan dilupakan. Kenapa? Para ulama kita, kami belajar ilmu itu 10 tahun, tapi belajar adab 20 tahun. Kadang-kadang kita baru dapat ilmu sedikit, adabnya tak punya sama sekali. Ya, adab bertetangga, adab ini, adab apa. Nah, maka tetap ketika kita sudah bicara tentang akidah dan manhaj, jelas harus tegas. Tapi tidak semua orang yang langsung apa? Oh itu gimana tuh tak boro-boro? Enggak, perlu kesabaran ya, ikhwan. Sangat-sangat. Rasulullah pamannya berapa tahun didakwahi? Membela tak? Membela, ikut tak? Membela, tapi dia tetap tidak mengucapkan syahadat, tapi membelanya. Apalagi orang yang memang tidak membela. Apalagi nanti perbedaan itu kadang-kadang ya mungkin ikhtilaf ijtihadi atau nanti ada bab-bab apa, dan ini hak dan milik para ulama, tidak milik kita tuh putusan itu. Lantaran di kampung kita gini akhirnya apa? Kita semakin asing. Kenapa? Karena hidup kita itu memang suka mengasingkan diri. Kita selalu ingin dianggap orang yang asing. Ya. Padahal memang orang yang asing itu siapa? Ayyalladzina yasluhunan nas inda fasadihim. Orang yang memperbaiki manusia ketika manusia itu rusak. Nah, cara memperbaiki sabar. Lihat Rasul suruh apa? Mu'az bin Jabal ke Yaman. Apa yang disuruh dulu? La ilaha illallah. Karena engkau mendatangi ahlul kitab, orang baru beriman. Rasulullah sendiri ketika kaumnya baru aja masuk Islam, apa yang dikatakan kepada Ummul Mukminin? Kalau aku tidak khawatir dengan kaummu baru masuk Islam, aku fugar itu Ka'bah. Dikembalikan kepada sesuai dengan yang dibuat aslinya, yang dibuat oleh Ibrahim. Tapi lantaran kaummu baru masuk Islam, sabar. Dia tuh. Kita kadang-kadang dakwah tak mau nyontoh sabarnya Rasul gitu. Tak mau nyontoh. Ini harus. Lihat keluarga itu harus. Ada yang kita tidak perlu, ya tak perlu kita lakukan. Tapi ada cara yang lain. Cara yang lain. Contoh, ini contoh gambaran. Umpamanya di setiap daerah, umpamanya kan beda-beda tuh budaya apanya. Kalau apa tradisinya, antum lihat ada budaya itu sudah ini, ada yang tidak dibenarkan oleh Islam, ya kita tinggalkan. Dan itu pun perlahan-lahan. Sabar, ikhwan. Sangat sabar. Ya? Itu saya katakan tadi kan, mulai dari 84 itu, mulainya Buya ngaji, ini itu 90, sekarang baru dilihat. Berapa lama? Panjang itu dari 84, 85 itu dimulai sampai sekarang. Berapa lama panjang waktunya? Dan itu pun tahun 2000-an ke atas baru, 2010 baru marak. Jadi kita sabar ini, alhamdulillah. Sepanjang ini ada masjid sudah, alhamdulillah. Ya, ada masjid, tinggal
Sekolahnya sudah ada ya? Belum? Hah? Mudah-mudahan lah ada sekolahnya. Ya paling tidak SD dulu lah. Tapi buat SD umum aja dulu. Karena kita ingin ngajak yang umum. Nah, kadang-kadang kita ini semangat langsung buat SD tahfiz. Ya tentu untuk kita aja kan. Padahal kita buat SD juga ada tahfiznya. Kan orang lain bisa ikut. Tapi kalau buat tahfiz saja, biasanya itu kita aja yang ngaji. Anak-anak kita aja. Ya juga pendidikan anak-anak ini perlu ya. Cuman ingat juga dalam pendidikan anak-anak, sekolahnya itu untuk anak, cita-cita anak. Jangan anak itu disekolahkan lantaran cita-cita kita yang gagal. Ya, kita ini mau nyekolahkan anak habis Quran. Oke, kenapa? Ternyata kita gagal menjadi habis Quran. Akhirnya kalau nilai anak rendah, kita yang uringan, kita yang marah-marah. Padahal kalau kita ujian pun belum tentu lebih tinggi nilai daripada anak-anak. Iya, coba kadang sebagian, kamu sudah berapa hafalan? Dimarahi anak. Nasib baik anaknya tak ngomong. Kalau gitu kita bertanding ngapal Pak. Mana yang paling banyak hafal? Nah, kan kacau juga gitu diajaknya. Saya sudah 30, Bapak 30 juga. Cuman 30-nya di awal 30 juz. Kalau kamu juz, kalau Bapak juz 30, kalau kamu 30. Kan sama-sama 30. Kan penting 30. Jadi tetap semangat. Ya mudah-mudahan bermanfaat pertemuan ini. Ya semoga Allah memberikan kita jalinan terus. Kemudian tetaplah di jalan istiqamah dan sabar. Ilmu dan kesabaran. Ilmu ini yang banyak ditinggalkan orang. Padahal jihad. Para ulama katakan jihad ilmu ini hari-hari ini lebih utama. Banyak orang berjihad tanpa ilmu. Dia tidak tahu. Dia memikir ngebom itu dapat pahala, mati syahid. Ternyata mati sakit. Gimana orang bunuh diri bisa mati syahid? Orang di dalam di sorga tidak ada pernah kita dapat berita bahwa di sorga itu ada pintu orang mati bunuh diri. Tidak ada. Sampai sekarang pun saya belum pernah ada satu hadis dhaif pun ada pintu mati bunuh diri. Orang bunuh sendiri aja kita berdosa. Lalu jalan mana? Tapi kena semangat, itu dah. Kena semangat, dia merasa itu jadi benar. Jadi salah. Kelembutan itu sangat banyak. Tapi harus dihiasi untuk dakwah. Iringi dengan ilmu. Nah, jalan. Inilah bagian dari fisabilillah hari ini yang kita ingin jalankan. Semoga kita berjalan dengan ilmu dan kesabaran, menghiasi hidup kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Perbanyak di samping itu berbanyak baca riwayat-riwayat orang-orang yang saleh, bagaimana adab mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana mereka di masyarakat. Baca ini teladan kita. Kalau kita ambil contoh-contoh di sini, ya orang kadang-kadang mengambil amalan sebagian orang Muslim, ya, lalu menuding Islam. Padahal orang itu yang salah, memahami agamanya, ya. Nah kalau gitu, dudukkan, ya, supaya itu tetap berjalan di atas ilmu dan kita yang majelis ilmu semoga dikumpulkan oleh Allah tidak hanya dalam surga dunia, karena se-Islam katakan di dunia ini ada surga. Siapa yang masuk surga dunia akan masuk surga akhirat. Siapa tak masuk surga dunia mungkin tidak masuk surga akhirat. Apa surga dunia itu? Ketenangan di dalam ibadah kepada Allah. Kalau sudah ibadah itu tenang dia, tidak ada risau, tenang, nikmat dia. Ya? Nah, kita kadang-kadang itu belum dapat tuh. Justru ketika sholat itu mulai bercampur semua pikiran. Allah. Kita pegang kantong. Kunci mobil tadi di sini di mana? Allah Akbar. Rukuk masih pegang kantong lagi tuh. Di mana kunci tadi? Ayat dibaca juga, tapi otak tuh cari kunci. Allah, begitu sujud keluar jatuh kuncinya dari kepala. Hilang khusyuk. Ya, Rasulullah katakan kepada Bilal apa? Ya Bilal, aqimis salah, arihna bis salah. Ya Bilal, dirikan salat, azan, istirahatkan kami dengan salat. Artinya tak ada lagi pikiran dunia. Bukan arihna minas salah. Bukan istirahatkan kami untuk tidak solat. Tapi dirikan solat, istirahatkan kami. Artinya istirahat. Betul-betul tidak ada pikiran dunia. Ketika solat, didapat khusyuk. Dulu belum ada HP. Kita tak pernah nak hidupkan HP. Karena HP-nya memang belum ada. Tapi sekarang, berapa banyaknya orang lagi solat pun HP-nya masih bunyi tuh. Begitu sedang solat, udah irama macam-macam tuh. Bunyi. Ya kalau imamnya sedang baca dengar irama kan takutnya dia ikut irama itu pula lagi nanti kan.
Yang lebih parah lagi kalau makmumnya juga ikut-ikut gitu kan. Tinggalkan dulu. Salim, sholat, usahakan matikan dulu apa semuanya. Karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan itu ya. Antum menghadap ke Pak Gubernur. Tiba-tiba sedang ngomong, bunyi HP. Ternyata ini teman sedang pesan pupuk kandang. Kalau pupuk kandang kan yang bicaranya aneh-aneh gitu. Tapi antum ambil dah itu. Enggak. Paling-paling antum matikan. Karena antum sedang bicara dengan gubernur. Lalu bagaimana kalau kita munajat kepada Allah? Tinggalkan itu. Kita ingin ambil solat itu betul khusyuk, manfaat jadi tenang. Semoga khusyuk itu pun menjadi bagian dari hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.